Allah yang menjadi manusia. Nah, Muslim selalu tidak paham tentang inkarnasi, tapi biarkanlah mereka di dalam ketidakpahaman mereka. Karena malam ini kita akan fokus kepada The Islamic Trinity. Yes, Quran mengajarkan Trinitas, dan Muslim karena itu tidak dapat membuka congornya dan menyerang Tritunggal. Dan bahkan pribadi-pribadi ilahi itu bisa jadi manusia. Jadi mereka juga tidak bisa membuka congor mereka untuk menyerang Yesus. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat saudara ikhwan fillah, kembali Denny Ngadas ya, yang mana dalam kesempatan ini dia sangat ngotot sekali ya dengan membawa Islam dan juga membawa keilahian atau keallahan Tuhan kita semua. Nah, sahabat ikhwan, sebelum kita menanggapi dan menjawabnya, mari kita simak terlebih dahulu bagaimana penuturan dari seorang Denny Ngadas ini ya. Allah yang menjadi manusia. Nah, Muslim selalu tidak paham tentang inkarnasi, tapi biarkanlah mereka di dalam ketidakpahaman mereka. Karena malam ini kita akan fokus kepada The Islamic Trinity. Yes, Quran mengajarkan Trinitas, dan Muslim karena itu tidak dapat membuka congornya dan menyerang Tritunggal. Dan bahkan pribadi-pribadi ilahi itu bisa jadi manusia. Jadi mereka juga tidak bisa membuka congor mereka untuk menyerang Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia. Kita mulai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya tampilkan pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat menjadi manusia? Saudara tahu, mungkin selama ini saudara pikir itu jawaban yang rumit. Jadi setiap kali Muslim datang kepada saudara dan mengatakan God cannot enter his creation, God cannot become a man, Tuhan tidak bisa memasuki ciptaannya, dan Tuhan tidak dapat menjadi manusia. Adalah klaim mereka. Setiap kali mereka datang dan mengatakan demikian kepada saudara, sebenarnya karena mereka tahu jawabannya. Menurut saudara, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat menjadi manusia? Jawabannya sederhana, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berwujud manusia. Nah, kalau dia berwujud manusia, ngapain lagi dia jadi manusia? Simple. Game over, case closed. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat menjadi manusia? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berwujud manusia, dan itu bisa dibuktikan dari dalam Quran dan dari dalam Sunnah. Mari silakan perhatikan screen saya. Ini di dalam Quran surat 112 Al-Ikhlas, khususnya ayat 2 yang saya tebalkan di situ, alat tempat meminta segala sesuatu. Itu sebenarnya terjemahan yang sangat bebas, karena kata as-samad di situ itu menimbulkan variasi penerjemahan yang sangat banyak. Tapi secara literal kata itu berarti solid. Jadi terjemahannya seperti yang dikemukakan oleh Bijan Moenian, God is solid. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu solid. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki zat padat. God is solid. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu solid. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki zat padat. Nah, sahabat terhormat, itu sebuah penuturan ya dari seorang Denny Ngadas, yang mana dalam kesempatan itu dia menyebutkan bahwa keilahian itu bisa menjadi manusia atau berwujud manusia. Tetapi dia mempertanyakan, kenapa Allah Tuhannya orang Islam itu tidak bisa berwujud manusia, tidak bisa menjadi manusia? Dia menjawab, karena Allah itu sudah jadi manusia. Nah, ini harus dipertanggungjawabkan, di mana ada kata Allah itu adalah manusia. Sedangkan dalam Al-Quran sudah jelas Allah menolak sendiri, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang seperti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah itu adalah khaliq. Dan juga seperti ikhwan fillah, dia menyebutkan dengan dalil yang dibawanya secara pembawa Al-Quran ya. Denny Ngadas ini menyebutkan Allah itu berwujud manusia, Allah itu adalah manusia. Dia menyebutkan di dalam surah Al-Ikhlas 8 ayat Allahus Somad. Padahal kalau kita melihat 8 As-Somad, sudah jelas itu adalah yang kekal.
Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah adalah tempat tujuan kita meminta. Jadi si Deki Ngadas ini membawa ayat Al-Quran surah Al-Ikhlas dengan lafaz As-Somad. Dia sebutkan itu adalah kata yang sulit, yang solid ya. Dia juga menyebutkan bahwa lafaz As-Somad itu menyebutkan bahwa Allah itu adalah zat yang padat. Ini sangat jauh sekali dari ilmu tauhid ya. Kalau kita melihat ilmu tauhid, secara lafaz ada bahasa zat dan juga ada bahasa jirim. Kalau zat itu hanya khusus untuk sifat, sedangkan jirim bisa sifat dan juga bisa disebutkan arad. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat. Karena kemiskinan bahasa kita untuk mengatakan Allah itu seperti apa, Allah itu bagaimana. Tapi yang jelas Allah menolaknya dalam Al-Quran sendiri, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun makhluknya, maka Allah tidaklah begitu. Dan sahabat ikhwan fillah, ini perlu ditanggungjawabkan ya. Apa yang disampaikan oleh seorang Deki Ngadas ini dengan menyebutkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa menjadi manusia karena Allah sudah menjadi manusia, karena Allah itu adalah manusia. Dia menyebutkan bahwa Al-Qur'an mengajarkan Tritunggal atau Trinitas ya, dia menyebutkan. Padahal Al-Quran sendiri menyebutkan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisus salasa. Yakinlah, kufurlah, kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah satu dari yang tiga atau satu dari kesatuan yang tiga. Sudah jelas Allah Subhanahu wa taala hanya zat Allah saja, tidak mempunyai bagian-bagian yang lain. Beda dengan paham Trinitas, adanya Tuhan Bapa, Roh Kudus, dan juga Tuhan Anak. Ini tidak diajarkan di dalam Al-Quran. Jadi Deki Ngadas ini mengada-ngada ya. Dia menyebutkan Al-Quran mengajarkan Trinitas, malahan sunnah. Nah, sahabat ikhwan fillah, adapun hadis yang dibawa oleh si Deki Ngadas ini, dia tidak membaca dengan secara teliti ya. Bagaimana permaknaan, bagaimana makna dari lafaz As-Somad itu sendiri. Padahal sudah banyak sekali ulama ahli tafsir yang menyebutkan lafaz As-Somad itu adalah Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tempat tujuan kita semua. Nauzubillah summa nauzubillah. Entah apa yang disampaikan oleh seorang Deki Ngadas ini, apakah hanya ingin menjadi sebuah perbincangan orang-orang muslim, apakah hanya ingin terlihat pintar di kalangan orang-orang Kristen? Nauzubillah summa nauzubillah. Padahal ini menurut kami adalah sebuah fitnah untuk Tuhan, untuk Allah Subhanahu wa taala, fitnah untuk orang-orang Islam, untuk kita semua. Menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berwujud manusia. Yang ada Tuhan mereka lah yang menjadi manusia. Kan aneh kalau Tuhan menjadi manusia. Tuhan turun pangkat menjadi manusia. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, sahabat ikhwan fillah, mungkin hanya itu yang kita bisa tanggapi dalam kesempatan kali ini ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.